Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Agustina SSDP, Jabatan Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan desain pembelajaran Agenda 3 dengan metode pembelajaran blended learning yang telah saya susun. Seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini, pada masa sekarang ini kita dipaksa untuk membuat gebrakan baru, dan memaksa kita untuk menguasai teknologi seperti itu ya. Karena kalau tidak kita akan stuck pada tempat itu, tidak akan berkembang ya seperti pada saat ini. Jadi tatanan kehidupan yang sekarang ini memaksa kita untuk lebih menguasai teknologi lagi seperti pada pelatihan ini. Kita lihat ya, sekarang kalau dulu kita bisa berhadapan langsung antara fasilitator dengan peserta pelatihan, tapi pada saat ini tidak bisa seperti itu karena keadaan yang memaksa kita seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu kenapa disusunnya metode pembelajaran secara blended learning ini. Nah, latar belakang saya menyusun metode pembelajaran blended learning ini ialah karena adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding ASN. Nah, dasar hukumnya ialah Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, Perlan nomor 10 tahun 2021, Keplan nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS, Keplan nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Baik, sekarang kita bisa melihat tabel. Sini ada tabel hari pertama pembelajaran Agenda 3. Nah, untuk metode pembelajaran blended learning ini ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu sinkronus, asinkronus, dan metode pembelajaran klasikal. Nah, untuk hari pertama Agenda 3 ini ada sinkronus 2JP dan ada asinkronus 6JP. Nah, di sinkronus 2JP ini yang pertama kita akan melakukan perkenalan. Tentunya perkenalan untuk membangun suasana yang baik antara peserta pelatihan dan fasilitator. Yang kedua ada tanya jawab pemahaman hasil pembelajaran mandiri oleh peserta dan hasil dari membaca modul Agenda 3 serta memberikan penguatan dari apa yang telah digali oleh peserta seperti itu. Nah, yang ketiga menjelaskan overview substansi modul Agenda 3 dan keterkaitannya dengan Agenda 4. Lalu yang terakhir ada menjelaskan tugas harian. Nah, jadi setelah melaksanakan sinkronus 2 jam pelajaran, ada asinkronus 6 jam pelajaran. Nah, untuk asinkronus ini ada tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Untuk tugas individu di hari pertama ini, di sini peserta pelatihan Laksar CPNS diminta untuk membuat ringkasan modul Agenda 3, lalu membuat learning journal. Nah, ada juga tugas kelompok. Untuk tugas kelompok ini, peserta diminta berkelompok untuk menganalisis isu-isu dan mengevaluasi kasus manajemen ASN dan Smart ASN, seperti itu. Nah, untuk hari pertama, jadi ada sinkronus 2 jam pelajaran dan ada asinkronus 6 jam pelajaran dengan adanya tugas individu dan tugas kelompok, seperti itu. Baik, kita lanjut ke hari kedua. Nah, untuk hari kedua ini tidak ada sinkronus, jadi hanya ada asinkronus 8 jam pelajaran dengan penugasan individu tanpa adanya tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu ini, tugasnya ialah menganalisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja, serta ada kuis yang disediakan oleh fasilitator dan akan dijawab oleh peserta pelatihan Laksar CPNS, seperti itu. Baik, untuk menganalisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja ini, berarti peserta Laksar CPNS harus menganalisis apa saja isu yang terjadi yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerjanya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Di hari ketiga, hari terakhir pembelajaran Agenda 3, secara sinkronus dan asinkronus ya.
Di sini sinkronusnya ada 3 jam pelajaran. Yang pertama yaitu tentunya kita harus membangun suasana lagi nih. Membangun suasana agar tentunya peserta pelatihan mudah memahami apa yang diberikan, apa materi yang diberikan oleh fasilitator, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada paparan tugas kelompok. Yang tadi ada tugas kelompok berupa analisis kasus, itu dipaparkan oleh kelompok. Mungkin tidak semua kelompok, hanya beberapa kelompok saja karena terbatas oleh waktu karena hanya 3 jam pelajaran, seperti itu. Nah, lalu ada paparan tugas individu. Di sini ada paparan tugas individu, yaitu analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja masing-masing peserta pelatihan, seperti itu. Lalu setelah pemaparan tugas kelompok dan tugas individu tadi yang telah ditugaskan kepada peserta pelatihan Latsar CPNS, maka fasilitator akan memberikan penguatan dan pendalaman materi serta pemberian umpan balik sesuai kebutuhan dan hasil penugasan, seperti itu. Setelah sinkronus, 3 JP tadi sudah, lalu kita masuk ke asinkronus. Ada 1 JP asinkronus di sini dengan hanya ada tugas individu tanpa ada tugas kelompok. Nah, di tugas individu ini peserta pelatihan Latsar CPNS disuruh membuat learning journal 1 jam pelajaran ya. Baik, untuk metode sinkronus dan asinkronus pada hari 1, 2, dan 3 sudah kita bahas. Lalu selanjutnya kita masuk ke klasikal, ada 5 jam pelajaran. Untuk klasikal ini, peserta pelatihan akan bertatap langsung dengan fasilitator, tentunya akan lebih mudah bagi peserta pelatihan untuk memahami apa yang disampaikan oleh fasilitator, dan begitu pula fasilitator mungkin akan lebih mudah untuk memberikan materi. Begitu. Lalu yang kedua, fasilitator akan menjelaskan skenario pembelajaran klasikal kepada peserta, lalu berbagi pengalaman, aktualisasi agenda 3 selama habituasi di lapangan itu seperti apa, antara peserta pelatihan dengan fasilitator, seperti itu. Lalu ada penguatan materi dan pemberian umpan balik, penjelasan tugas kelompok, pengerjaan tugas kelompok, lalu paparan tugas kelompok, serta pemberian umpan balik tentang tugas kelompok yang sudah dikerjakan dan yang sudah dipaparkan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penguatan dan pemberian motivasi. Nah, bagian ini sangat perlu ya, karena apa? Menurut saya, penguatan dan pemberian motivasi itu sangat berguna bagi peserta pelatihan, di mana dengan motivasi dan penguatan yang diberikan oleh fasilitator akan membuat mereka untuk lebih mudah mengaplikasikan agenda 3 ini nanti di unit kerja mereka masing-masing. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.